Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kajian kitab Sahih Fikih Sunnah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengangkat tema tentang sunanul wudu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sunanul wudu, yang artinya sunnah wudu. Jadi setelah kita membahas hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu, maka pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang disunnahkan ketika kita berwudu. Apa itu sunnah wudu? Ya, sunnah wudu adalah amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat, yang sifatnya tidak mesti, sifatnya tidak wajib. Ya, dengan kata lain, sunnah wudu itu adalah amalan-amalan yang kalau diamalkan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, kenapa kita mengartikan sunnah seperti ini? Karena wudhu itu bagian dari ilmu fikih, maka kita bawa sunnah itu ke pengertian para ulama fikih. Ya, jadi sunnah itu memiliki banyak pengertian, tergantung ilmu apa yang kita bahas. Nah, disinilah sebagian saudara kita salah paham. Ya, ketika kita jelaskan ini sunnah, ya, langsung ke apa? Pemahamannya langsung ke fikih. Padahal sebetulnya ada makna lain dari sunnah itu. Yaitu kalau sunnah dibahas dalam ilmu hadis, maka pengertiannya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Nah, di antara kita ada yang salah paham, ya, ketika disebutkan atau dijelaskan, kamu kenapa enggak memelihara jenggot? Ini kan sunnah Nabi. Langsung pemahamannya ke ilmu fikih. Itu kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak berdosa. Ya, padahal sunnah Nabi yang dimaksud oleh para ulama maksudnya yaitu dalam ilmu hadis, yang kalau dikolaborasikan, ya, disamakan atau dibawa ke pengertian ilmu fikih, maka nanti sunnah Nabi itu hukumnya berbeda-beda. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah Nabi hukumnya makruh, bahkan ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Ya, jadi kalau kita misalnya bahas sunnah itu menurut ulama hadis dan ulama fikih, maka nanti sunnah Nabi berbeda-beda hukumnya. Ya, jadi jenggot itu sunnah Nabi, hukumnya wajib. Memelihara jenggot itu termasuk sunnah Nabi dan hukumnya wajib. Saum pada hari Senin dan Kamis itu sunnah Nabi dan hukumnya sunnah. Saum wisal, nyambung, ya, puasa nyambung. Jadi seharusnya dia berbuka, dia nggak berbuka, dia sambung keesokan harinya baru berbuka. Saum wisal itu sunnah Nabi
Nabi melakukannya, tapi untuk umatnya hukumnya makruh. Kemudian apalagi nikah dengan lebih dari 4 istri, sunnah Nabi itu, untuk umatnya haram hukumnya. Nah, jadi kita jangan salah paham ya dengan ungkapan sunnah. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah sunnah wudhu. Berarti sunnah ini menurut pengertian ilmu fikih, kalau diamalkan dapat pahala, kalau nggak diamalkan tidak berdosa ya. Dengan istilah lain, sunnah ini apa dalam ilmu usul fikih ya, Syekh Utsaimin menjelaskan diantara nama sunnah itu apa? Mustahab atau masnun atau nafal ya, maknanya sama, diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tidak berdosa. Jadi sunnah wudhu ini akan kita bahas amalan-amalan yang kalau kita amalkan dapat pahala, kalau nggak diamalkan tidak berdosa. Jadi tidak apa-apa kita tidak mengamalkannya. Namun jangan salah paham, istilah para ulama tidak diamalkan tidak berdosa bukan berarti kita nanti menyampaikan sunnah, bukan berarti kita nanti ke depannya ya kita apa menyampaikan sunnah. Jadi sunnah itu meskipun sunnah, meskipun tidak berdosa, tetap kita berupaya apa mengamalkannya. Karena apa? Karena akan ada tambahan pahala dari Allah. Masa kita nggak mau? Ya, jadi sunnah itu meskipun gak diamalkan gak berdosa, tetap kita berupaya mengamalkannya untuk mendapatkan tambahan pahala dan tambahan keutamaan dari Allah Ta'ala. Di antaranya ya, di antara keutamaan kita mengamalkan amalan yang sifatnya sunnah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan ya tentang wali, tentang sifat wali. Ya Allah apa dalam hadis qudsi dijelaskan di antara sifat wali Allah itu apa? Menjaga amal-amal yang sifatnya wajib, menjaga amalan-amalan yang hukumnya wajib. Kemudian apalagi dalam hadis tersebut dijelaskan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa ya hambaku bertakarrub kepadaku dengan amalan yang sunnah, terus berusaha bertakarrub kepada Allah dengan amalan yang sifatnya sunnah, hatta uhibbah, sampai akhirnya aku mencintainya. Jadi amalan sunnah itu bisa membuahkan cinta Allah kepada kita. Maka hendaklah kita bersemangat ya menjalankannya. Hendaklah kita ya bersemangat untuk mengamalkannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya, ya tahukah kalian, maukah kalian aku jelaskan sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan menghapus pahala? Kata para sahabat, apa ya Rasulullah? Di antaranya Nabi menyebutkan isbagul wudu, menyempurnakan wudu indal makarih, ketika ya waktu-waktu atau di saat apa sulit. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, para ulama menjelaskan isbagul wudu, menyempurnakan wudu, di antara maksudnya apa? Yaitu ketika berwudu dia apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, menjalankan adab-adab ketika berwudu. Ini bagian dari isbagul wudu. Maka kita ya berupaya menjalankan sunnah wudu meskipun hukumnya sunnah. Ya. Di sini dijelaskan di antara sunnah wudu yaitu as-siwak. As-siwak artinya bersiwak, menggosok gigi, baik dengan apa? Siwaknya berupa kayu arok, atau bersiwak dengan ya sikat gigi yang biasa kita pakai ketika mandi, ya gosok gigi, baik menggunakan pasta gigi ataupun tidak. Maka ini dianjurkan, ya dianjurkan kita ketika berwudu, sebelum berwudu bersiwak dulu, ya membersihkan gigi kita dulu. Kalau darurat misalnya tidak ada apa pasta sikat gigi, tidak ada kayu arok, ya dengan kain misalnya, karena sudah agak berubah nih apa namanya gigi kita, ya digosok. Ya, ini bagian dari sunnah.
ketika berwudu. Di antara dalilnya dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akulli wudu. Ya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, aku ingin sekali memerintahkan kepada umatku agar mereka bersiwak ketika berwudu. Jadi ingin sekali Nabi itu memerintahkan umatnya menjaga kebersihan gigi dengan cara bersiwak, ya, ketika berwudu. Jadi kalau kita berwudu kemudian sebelumnya kita bersiwak dulu, berarti kita dapat apa? Tambahan pahala. Ya, pahala mengamalkan sunnah Nabi ini dan juga pahala bersiwak. Jadi bersiwaknya saja sudah ada pahala itu. As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Jadi siwak itu bisa membuat gigi, ya, mulut jadi bersih, segar, sehat, dan juga bisa membuat Allah ridho kepada kita. Hanya dengan siwak, ya, dengan siwak Allah jadi ridho kepada kita. Maka hendaklah kita bersemangat mengamalkannya. Ya. Jadi ini yang pertama di antara sunnah wudu, yaitu as-siwak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang kedua di antara sunnah wudu, yaitu at-tasmiyah fi awalihi, menyebut nama Allah ketika memulai di awal wudu, baca bismillah. At-tasmiyah itu artinya menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Ini termasuk sunnah wudu, ya, menurut madhab Ats-Tsauri, kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi jumhur ulama berpendapat menyebut nama Allah ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Ada ulama lain, ulama madhab Hambali, berpendapat, ya, tasmiyah itu hukumnya wajib. Jadi kalau antum nanti buka fatwa, ya, fatwa ulama yang madhabnya Hambali, nanti jawabannya apa? Tasmiyah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau orang berwudu sengaja tidak baca bismillah, wudunya batil, wudunya tidak sah, kecuali dia apa? Lupa atau bodoh, belum tahu hukumnya, itu wudunya sahih. Ya, jadi menurut sebagian ulama yang bermadzhab Hambali, membaca bismillah itu hukumnya wajib. Tapi di sini dalam kitab ini dijelaskan, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini, yaitu at-tasmiyah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena hadis yang dipegang oleh ulama yang berpendapat tasmiyah hukumnya wajib ketika berwudu, itu sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana hadisnya? Yaitu berbunyi la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak benar wudu seseorang, tidak sempurna atau tidak sah wudu seseorang, ya, yaitu yang orang yang ketika berwudu tidak menyebut nama Allah. Ya, jadi istilah la wudu'a diartikan oleh ulama mazhab Hambali tidak sah. Tidak sah. Tapi menurut ulama yang lain, jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat la wudu'a kurang sempurna. Ya. Jadi ini hadis yang dipakai oleh ulama untuk apa? Mengatakan bahwa wudu itu hukumnya wajib. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tapi sanadnya di sini masih diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, ulama lain mengatakan hadisnya sahih atau hasan. Inilah yang akhirnya membuat para ulama berbeda pendapat. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa yang rajih, yang kuat, ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, di antara alasan yang mengatakan bahwa tasmiyah ketika berwudu tidak wajib, karena hadis tentang wudu yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi itu apa? Secara umum tidak menyebut tasmiyah. Ya, jadi kalau kita misalnya buka
ya kitab hadis atau kitab fikih, cari dalil tentang cara wudhu Nabi dari para sahabat Nabi, itu mereka tidak menyebutkan tasmiyah. Ini menunjukkan bahwa tasmiyah bukan merupakan ya amalan yang sifatnya wajib ketika berwudhu. Karena kalau sekiranya wajib ya, maka apa akan disebutkan? Seperti dalam sholat akan disebutkan yang wajib-wajib ya. Ini diantara alasan para ulama yang mengatakan bahwa tasmiyah ketika berwudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Jadi yang sahih, yang rajih, tasmiyah hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, tetap ya kita berusaha mengamalkannya karena tidak sulit. Bismillah tidak sulit ya. Jadi kita membaca tasmiyah sebelum berwudu. Bismillah baru kita berwudu. Bagaimana kalau di kamar mandi? Ya, wudunya di kamar mandi. Yang utama wudu itu di luar, tidak di kamar mandi. Kecuali misalnya ya ada kebutuhan yang mendesak ya, yang akhirnya kita harus di kamar mandi. Bagaimana tasmiyahnya? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tasmiyahnya di dalam hati. Membaca bismillahnya di dalam hati. Adapun di luar kamar mandi, maka apa? Dianjurkan untuk dibaca dengan jahar, bismillah. Adapun di dalam kamar mandi itu di dalam hati. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang sebagian sunnah-sunnah wudhu. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan membahas sunnah wudhu lainnya. Insyaallah taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.